Indonesia kembali mencatatkan rekor ganda pandemi COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat tambahan lebih dari 34.000 kasus baru dengan angka kematian mencapai 1.000 jenazah lebih per hari. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Ya memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak. You look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang ada di tanah air. Muka Jokowi disoroti media asing dan juga Institute Social Rights menyatakan bahwa tidak ada raut penyesalan atas tingginya angka kematian. Organisasi masyarakat sipil, The Institute for Social Rights, ikut merespon cuplikan video Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tengah diwawancarai oleh jurnalis BBC News, Karisma Faswani, terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Institut tersebut menilai bahwa jawaban Presiden Jokowi atas pertanyaan dari Karisma Faswani tidak ada penyesalan yang dilakukan pemerintah terkait dengan tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia. Jawaban Presiden sama sekali tidak menunjukkan penyesalan terbesar yang dilakukan pemerintahannya terkait dengan tingginya angka kematian. Presiden meletakkan masalah tingginya angka kematian pada kapasitas rumah sakit, bukan pada kebijakannya yang abai terhadap ancaman dan sains. Tulis Institute for Social Rights di Twitter resminya pada hari Ahad 31 Oktober. Mereka menilai bahwa jawaban Jokowi justru menunjukkan pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya yang membuat tingginya angka kematian. Padahal di tengah pandemi pemerintah terus-menerus menyangkal bahwa kapasitas rumah sakit itu terbatas. Dengan berdalih terbatasnya kapasitas rumah sakit, Presiden justru menganggap kematian tinggi itu sebagai hal yang tidak bisa dicegah dan yang wajar terjadi. Sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya, menyesal pun tidak. Begitu tuturnya. Adapun dalam video yang ditayangkan dalam tayangan BBC News, Jokowi ditanya oleh Karisma Faswani tentang tanggung jawab pemerintah terkait jumlah kematian yang tinggi yakni di Indonesia akibat COVID-19. Jokowi lantas menjawab tentang fasilitas rumah sakit yang penuh hingga berdampak pada tingginya angka kematian. Dulu 56.000 kasus per hari, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 kematian per harinya. Tetapi saat ini sudah kita bisa tekan, bisa kita kendalikan. Begitu ujar Jokowi. Karisma Faswani kemudian juga menanyakan kesalahan pemerintah Jokowi yang dilakukan hingga terjadi angka kematian yang tinggi. Jokowi kemudian berbicara tentang fasilitas kesehatan yang belum baik. Ya menurut saya karena fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia. Utamanya fasilitas kesehatan. Kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang akan kita kejar. Begitu sambungnya. Lembaga LP3ES membuat sebuah daftar pernyataan blunder pemerintah soal corona. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES menilai pemerintah mengeluarkan sejumlah blunder pernyataan selama pandemi virus corona atau COVID-19. Pernyataan yang dinilai blunder ini dikeluarkan sejak fase awal krisis virus pada akhir Januari yang lalu. Direktur Sentra untuk Media LP3S Wijayanto mengatakan di awal wabah pemerintah terkesan menolak peringatan-peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan juga penelitian-penelitian berbagai universitas dunia bahwa corona bisa saja menyerang Indonesia. Ia menyoroti pernyataan Menteri Terawan Agus Putranto yang dianggap meremehkan virus tersebut. Pada fase ini terjadi denial, penolakan yang berlarut-larut. Data di kita, Menteri Kesehatan mengatakan tak perlu panik oleh penyebaran virus corona, enjoy saja. Ini tidak serius mengantisipasinya. Begitu kata Wijayanto pada hari Senin 6 April. Selain itu, Terawan sebut Wijayanto juga terkesan menolak rekomendasi Universitas Harvard pada 11 Februari yang lalu, di mana mereka mengatakan corona seharusnya sudah masuk ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan malah mengatakan wah itu menghina. Lagi-lagi itu sebuah denial. Begitu kata Wijayanto. Wijayanto juga menyinggung statement dari Menko Polhukam Mahfud MD soal corona. Mahfud kata Wijayanto berkomentar di media sosial, COVID tak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit. Luhut juga mengatakan corona kan sudah pergi dari Indonesia. Jadi lagi-lagi pernyataan yang menggampangkan. Serta Kepala BNPB juga mungkin karena kita sering minum jamu, sehingga kita baik-baik saja. Begitu tutur Wijayanto. Wijayanto turut mengkritisi statement Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif Wisnu Tama yang sama-sama berbicara soal insentif untuk pariwisata ketimbang penanganan corona. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan blunder pemerintah terkait corona. 1. Terawan soal enjoy aja. Dari 1,4 miliar penduduk di sana yang paling 2000-an. 2000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa? Karena itu pencegahannya jangan panik. Jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup. Kedua, Terawan soal penelitian Harvard. Itu namanya menghina, uang peralatan kita kemarin difikskan dengan Duta Besar Amerika Serikat kita menggunakan kit dari Amerika.